Sebelum kami menempatin rumah kami yang sekarang, dulunya kami menyewa apartemen 1 kamar tidur. Nah, sistem sewa apartemen di Amerika ini beda banget ya dengan sistem sewa menyewa hunian di Indonesia. Kalau di Amerika ini, misalkan kita sudah nemu suatu hunian yang kita sukai, kita cocok, harganya juga cocok, maka langkah selanjutnya adalah kita ngontak si landlord atau si induk semang. Dan biasanya si induk semang itu akan minta beberapa dokumen untuk verifikasi. Biasanya yang diminta adalah bukti penghasilan, kemudian background check, kemudian juga dia biasanya akan minta credit score, lalu dia juga terkadang minta referensi dari tempat yang sudah pernah kita sewa sebelumnya. Nah, untuk background check di Amerika ini setiap individunya, kalau citizen, kalau mereka ini warga negara Amerika, dari lahir mereka sudah punya satu nomor unik yang namanya Social Security Number. Nah, nomor ini melekat dalam diri setiap individu di Amerika dari mereka lahir sampai nanti mereka nggak ada. Sehingga segala sesuatu record tentang si orang ini masuknya ke nomor unik tersebut. Jadi kebayangkan background check akan sangat mudah dan sederhana karena satu individu memiliki satu nomor unik dan semuanya terintegrasi di situ. Gitu, untuk alasan-alasan tertentu boleh diadakan background check berdasarkan si nomor unik tersebut. Gitu. Terus yang kedua, credit score. Credit score ini adalah hasil penggunaan kartu kredit. Ya, jadi kartu kredit di Amerika itu sangat penting karena setiap kartu kredit yang digunakan dengan reguler, dibayar dengan baik dan benar sebelum jangka waktunya, itu akan membuat kredit skor si pemegang kartu menjadi meningkat semakin baik, gitu ya. Karena di sini apa-apa itu acuannya salah satunya adalah kredit skor, yang artinya setiap orang sebaiknya memiliki kredit skor yang bagus. Maka semua orang sebaiknya punya kartu kredit yang digunakan reguler dan dibayar juga sebelum tepat waktu, ya, gitu. Terus kemudian biasanya yang ketiga yang diminta adalah bukti penghasilan. Terkadang bukti penghasilan yang diminta itu harus per bulannya kita punya penghasilan 3 kali lipat atau 4 kali lipat dari harga sewa hunian per bulan. Nah, bukti penghasilan ini nggak bisa kayak di Indo, kita kayak cuman sekedar minta dari kantor kita terus diberikan cap gitu, nggak bisa. Yang jumlahnya terkadang ya bisa di markup sesukanya gitu ya. Kalau di sini nggak bisa. Bukti penghasilan itu adalah bukti hasil verifikasi laporan pajak si orang itu yang sudah diverifikasi oleh IRS atau Badan Perpajakan Amerika. Jadi sudah betul-betul sah, terverifikasi, dan ya memang betul-betul segitu penghasilan itu orang, udah nggak dibuat-buat, nggak apa. Jadi udah fix gitu. Nah, terus kemudian selain itu juga biasanya akan diminta referensi dari hunian yang sebelumnya. Jadi di Amerika itu sistem rating itu sangat penting ya untuk banyak hal, nggak cuma sewa menyewa atau jual beli, tapi juga untuk berbagai profesi, bahkan kayak dokter, rumah sakit, terus bank dan segala macam itu hampir semuanya di rating. Dan orang di sini ya kalau ngerating tuh benar-benar jujur. Kalau bagus ya mereka akan ngasih reviewnya bagus banget. Tapi sekalinya jelek mereka juga tanpa ampun. Pokoknya nggak ada rasa nggak enak hati atau apa itu ya. Mereka menulis seadanya sesuai pengalaman mereka. Yang mana menurutku bagus ya. Jadi calon konsumen lain itu bisa benar-benar melihat dari situ supaya nggak terjerumus gitu. Nah itu, terus terkadang juga, bukan terkadang sih, seringnya diminta juga deposit berupa 1 bulan jaminan sesuai dengan 1 bulan uang sewa ya. Nanti akan di-keep oleh si induk semang sampai nanti kita pergi dari hunian tersebut. Dia akan ngecek kalau semuanya baik-baik aja, maka akan dikembalikan berapa persen sesuai dengan perjanjian ya. Biasanya dikembalikannya ya pokoknya sesuai perjanjian lah ya gitu. Nah itu gambaran singkat cara menyewa apartemen atau rumah atau hunian di Amerika gitu. Semoga membantu. Dan untuk selanjutnya mungkin aku akan kasih sedikit penjelasan tentang membeli rumah di Amerika, KPR, tata caranya gimana gitu, oke? Terima kasih sudah menonton videoku.
Sampai jumpa di vlog Amerika berikutnya. Bye-bye.